mengenai Agus Salim atau yang biasa lebih akrab dipanggil dengan Agus Syedi. Aku sedih banget. Dia adalah salah satu korban penyiraman air keras yang ternyata pelakunya itu adalah teman kerjanya sendiri. Wah, ngeri banget ya. Kalau kata peribahasa mah, itu namanya musuh dalam selimut. Selimut maksudnya Ani. Diduga ya pelakunya punya rasa sakit hati yang mendalam banget nih sama si Agus. Tapi sakit hatinya ini memang sampai benar-benar harus sakit sampai akhirnya menyiram tuh. Ya, Kenapa sih Bang? Ya Boleh kalau keterangan dari Aji langsung, kan dia merasakan seperti Fisik intimidasi atau intimidasi. bisa mungkin perasaan yang kurang, akhirnya dia bisa tahan secara emosional dari perkataan-perkataan Agus yang akhirnya menimbulkan perbuatan tersebut. Nah, tapi kan perbuatan itu apakah itu yang berencana atau memang Aji melakukan itu karena dia mentarget wajahnya Agus sampai akhirnya mengenai matanya. Nah, itu kan nanti akan diperdalam. Kita akan sesuaikan keterangan Aji langsung beserta dengan dakwaan jaksa yang hari ini sudah dibacakan. Nah, akhirnya pelaku nekat menyiram Agus dengan air keras. Tuh ya sahabat Ani, orang mah kalau udah sakit hati pasti bisa nekat ngelakuin apa aja. Makanya jangan pernah deh nyakitin pasangan kalian. Kok jadi pasangan ya? Ani ngawur banget nih. Tahu nggak? Kasus Agus ini menyita perhatian YouTuber sosial loh, Pratiwi Novianti. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pinter ya? Iya. Di sini kemana lagi? Pelan-pelan dari sana ya, Dia tergerak hatinya untuk membantu si Agus dengan cara menggalang donasi. Dari pertama kali donasi itu dibuka di channel YouTube pribadinya Pratiwi Novianti. Alhasil, terkumpullah dana donasi sebesar 35 juta rupiah melalui kanal YouTube pribadinya Novi. Dan si Agus ini udah terima uang donasi pertamanya sebesar 35 juta full tanpa potongan apapun. Jadi alhamdulillah ini kita udah serahkan donasi 8 juta rupiah, 5 juta dari Ibu Fani Handoyo, 3 juta rupiah dari Bapak Mirwan, dan ini ada uang 15 juta yang sudah ditransferkan ke Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Walah, baik benar ya si Novi ini. Karena dari open donasi pertama ini sukses, ternyata masih banyak banget nih masyarakat yang ingin menyumbang. Alhasil ya akhirnya mereka open donasi lagi nih. Tapi kali ini open donasinya bukan di channel Novi, tapi di channel YouTube pribadinya Denny Sumargo. Tahu kan siapa itu? Iya, atau yang biasa nih sering kita kenal si pembasket ball. Kamu tahu orangnya itu? Tahu, Pada memang saat dia disiram. gerak-geriknya juga Agus lihat tuh si Aji kayak ngikutin gitu, tapi Agus tuh nggak pernah mikir hal yang sampai Separah itu. gitu. Saya angkat tangan, bisa lihat? Saya boleh buka ini saya? Nggak usah apa-apa, dipaksa. karena ini doang yang agak sedikit berfungsi. Oh. Jadi buat teman-teman yang ingin membantu, yang menonton video ini, ada di deskripsi saya. Kalian bisa cek nanti. Di situ kalian bisa membantu dengan cantuman yang saya taruh di link deskripsi saya ya. Nah, di sinilah awal mulanya berita si donasi Agus ini bisa viral seantero jagat raya. Karena dari uang donasi itu si Agus kayak nutup-nutupin gitu tuh jumlah uangnya. Awalnya sih Agus ngakunya uang yang kekumpul itu cuma 500 juta. Tapi setelah Novi cek mutasi rekening sebagai bentuk pertanggungjawaban ya, ternyata uang yang terkumpul itu jumlahnya 1,5 miliar. Saya cuma mau tahu donasi berapa, boleh nggak kalau kita mengecek semuanya keperluan dari Mas, pengeluaran dan lain-lain. Aku cuma ngomong kayak gitu. Juga ngomong sama Mbak Elmi tentang donasi berapa 1,5. Saya kaget lah. 1,5. Kok aku nggak diinfo? Yang aku dapat info ternyata 500 kok, 1,5 itu jauh banget. Buset deng, banyak banget. 1,5 miliar itu kalau Ani beliin seblak ya.
Satu Indonesia bisa kepedesan sampai terseblak-seblak semuanya. Ternyata setelah diselidikin, uang yang terkumpul itu malah dipakai buat bayar hutangnya si Wow. Mau tahu nggak berapa jumlahnya? 95,8 juta. Wah, utangnya banyak banget, bisa langsung lunas, beruntung banget ya. Ani aja utang puasa belum lunas-lunas sampai sekarang. Nggak cuma bayar hutang doang, tapi si Wawa sempat ambil uang cash senilai 2,5 juta. Ada lagi nih yang paling parahnya. Ternyata si Agus setiap hari mentransfer uang 50 juta selama 5 hari. Berarti tujuan kamu, niat baiknya adalah untuk bantu orang tua kamu titipin 50 juta sekaligus Iya. buat jaga-jaga. Betul, Oke. betul. Kalau di total itu bisa sekitar 250 juta. Transfer 5 hari aja udah seharga 1 mobil. Pusing Ani nih kalau ngomongin duit. Aduh. Berhubung Novi nemuin kejanggalan Agus yang nyalahgunakan uang donasi, nah akhirnya Novi coba amanin nih uang tersebut dengan cara meminta Agus secara sukarela nyerahin sisa uangnya ke yayasan, dan uangnya akan dipakai buat biaya pengobatannya si Agus. Ya kalau kita ngomongin masalah uang, pasti adanya nih yang ikut masuk ke dalam kasus ini ya kan, ada-ada aja pokoknya. Karena secara tiba-tiba ya si Farhad Abbas sebagai kuasa hukum Agus malah ngelaporin Novi ke polisi dengan dugaan pencemaran nama baik dan perampasan. Laporan kita hari ini perlu waktu. Untuk pertama kali adalah pencemaran nama baik dulu. Setelah kita diskusikan, memang awalnya kita akan laporkan pemerasan. Sekarang ini yang paling ini tuh si Novi. Ya, Jahat sekali. Novi itu begini, kamu itu punya hak untuk menggunakan BPJS, Gus. Punya hak kamu. Bukan berarti kamu tidak menggunakan uang, dan itu uang, Gus. Kalau kamu habisin 1 hari juga nggak ada masalah. Yang menjadi masalah itu gini, kita kan dari awal memang BPJS. Iya. Ya kan Agus juga tidak menghimbau meminta bantuan donasi apapun itu. Yang Agus minta itu kan gimana untuk pelayanan, untuk menaikkan hukum Agus. Ya. Jadi sekarang- Agus support, gitu Jadi kan. yang sekarang gimana? Yang saya hajarin siapa? Novi atau Denny? Novi, Denny jangan. Yang merusak keluarga kamu dan mempermalukan kamu siapa? Itu aja yang penting. Novi, itu bukti-buktinya udah banyak tersebar semua. Oke. Pokoknya kamu yakin kamu itu dipiara oleh negara dan dipelihara oleh agama, oleh Islam, dan umat Islam pasti akan sasihan dan akan membantu kamu. Kamu gak usah takut. Saya bangga dan harga dirimu yang mau mengembalikan semua. Tapi itu hak kamu, Gus. Karena Novi tidak mendapat surat kuasa dari penyumbang untuk mengambil uang tersebut dari kamu. Tidak dapat. Gitu. Iya, saya sedih rasanya Pak. Saya dibully, menjual kesedihan. Makanya balikin aja uang buat apa? Nggak ada harga dirinya uang itu semua. Uang bisa dicari, tapi harga diri itu susah kita dapatkan. Apalagi udah dijelek-jelekin seluruh Indonesia tahu. Ya kamu harus, Novi harus bermasalah dengan hukum. Novi harus kita pidanakan karena dia merampas hak kamu yang diberikan oleh orang-orang baik untuk menyumbang kehidupan kamu rumah sakit. Dia nggak usah mencampuri kamu pakai BPJS. Diduh, kok bisa begendang? Begitu ya kan? Kok bisa dibilang jadi perampasan gini ya? Ada-ada aja deh. Udah kayak lagi perebutin harta warisan maknya. Tenang dulu teman-teman Ani. Tapi setelah dilaporin, Novi juga nggak tinggal diem dong. Akhirnya si pihak Novi tuh menunjuk Pablo Benua buat jadi tim kuasa hukumnya. Yang ending dan akhirnya pun Novi ngirimkan perdamaian dengan cara mengundang pihak Agus ke Gedung Juang Jakarta Pusat untuk mediasi. Dari poin mediasi perdamaian tersebut, akhirnya Agus bersedia menggunakan uang itu sebagai pengobatan, tapi uangnya tetap ada di yayasan. Tuh Bang Farhad. Jadi kuasa hukum tuh gitu, ngasih solusi, bukan manas-manasin. Masuk buat damain, bukan malah serang sana sini. Jadi marah-marah Denny Ani, gregetan banget deh. Tapi yang bikin sedih, pertemuan mediasi ini tuh gagal guys, karena diduga si Farhad Abbas ini takut berhadapan sama Pablo Benua. Makanya Farhad menolak buat hadir di pertemuan mediasi tersebut. Aduh, emangnya Pablo Benua segimana sampai ditakutin bang? Ya, di media serang sana sini berani, giliran diajak ketemu aduh, tapi siapa tahu ya Farhad lagi sibuk juga ya kak.
kan? Ya kan, bener dong, bukan karena takut. Berhubung pertemuan mediasi gagal, akhirnya ngebuat Pablo Benua muter otak lagi nih dan berinisiatif buat mengadvokasi para donatur dengan ngebuat polling SMS. Nggak dong, masa polling SMS sih? Emang lagi lomba nyanyi di TV-TV zaman dulu. Pablo Benua itu ngebuat polling secara resmi untuk diisi para donatur. Di balik Pablo Benua bikin polling ini, Pablo Benua itu nggak main-main, langsung menggandeng Kominfo loh untuk ikut mengawasi jalannya polling tersebut. Jika mendapat donasi lebih dari 500 juta, harus diaudit oleh akuntan publik. Kalau 500 ke bawah, itu cukup intern badan hukum tersebut. Karena hasil yang kita dapat itu pun nanti kita kembalikan ke masyarakat. Untuk Mas Pablo misalnya mengadvokasi para donatur, itu boleh juga karena donatur juga punya hak untuk mengetahui digunakan untuk apa gitu. Kalau tidak digunakan untuk tujuan awalnya kan bisa kecewa gitu. Bukan main. Emang kuasa hukum yang satu ini gak ada tandingannya. Dan ternyata benar aja, hasil pollingnya sebagian besar donatur ini menginginkan uangnya dialihkan ke pihak lain yang membutuhkan. Nah lo gimana nih? Contohnya kayak Ani gini. Ani juga lagi butuh nih buat ganti handphone kan. Boleh dong Ani juga ikutan ngelis. Tapi lagi-lagi karena adanya prinsip yang berbeda, akhirnya Pablo Benua mundur dari tim kuasa hukumnya Novi dan memutuskan buat jadi kuasa hukum para donatur. Ya karena adanya aspirasi-aspirasi donatur yang harus dikawal. Sejak hari ini saya akan berada pada pihak donatur. Langkah yang diambil Pablo Benua pun lumayan tegas nih. Karena Pablo Benua langsung melayangkan gugatan perdata ke hasil uang donasi itu yang diduga akan dikumpulkan dengan cara ilegal tanpa adanya izin dari Kemensos. Dan akhirnya Pablo Benua dan para kuasa hukum donatur berdasarkan aspirasi dari para donatur juga dan netizen meminta supaya uang itu dikasih ke pihak lain aja yang lebih membutuhkan. Makin rumit ya, netizen aja sampai ikut masuk ke dalam kasus ini nih. Gak cuma itu, Pablo Benua dan tim para kuasa hukum donatur ternyata juga ngelaporin si Agus ke polisi karena diduga tindak pidana penggelapan uang donasi. Secara unsur pidananya maka Agus berpotensi dipidana. Nah lo Gus, kalau udah kayak gini kan jadinya gelap semua. Ngeri kali Anima. Karena langkah tegasnya Pablo Benua dan para kuasa hukum donatur, Farhad pun akhirnya kelabakan. Seakan-akan takut, akhirnya Farhad menggandeng Alvin Lim untuk memperkuat si timnya Agus Syedi. Aku sedih banget. Tapi bukannya memperkuat ya, justru sekarang Alvin Lim dan Novi malah jadi saling lapor polisi. Haduh, bukan ngasih solusi kok yo malah jadi memperkeruh suasana ya. Alvin Lim juga gak mau kalah nih ngelaporin Novi ke polisi akibat dari Novi dan teman-temannya yang marodin Agus Salim. Yang kita lampirkan ada video video dari akun tersebut yang yang melakukan pencemaran nama baik Agus dan juga di situ mengajak netizen lain untuk membenci Agus. Setelah Alvin ngelaporin Novi, akhirnya Novi pun jadi ngelaporin Alvin Lim balik karena adanya dugaan perbuatan pelecehan seksual secara verbal kepada Novi. Faktor pertama karena kegiatan dan nama baik ya. Kan saya banyak kata-kata yang hal tidak baik diekspos di media, dikonsumsi banyak orang, disebar luaskan sama dia dan orang lain gitu. Yang notabene ini yang menyangkut yang paling saya fokus adalah anak saya. Marah banget gitu ya, marah banget, kecewa. Kita profesi yang jujur ini sangat resiko loh, pramugari kok bisa konteksnya disalahartikan sama mereka. Dengan menyamakan pekerjaan Novi dengan pelacur. Ini bisnis gelapnya Novi Pratiwi teman-teman ya.
Ini bukan Alvin yang ngomong, ini wali kota yang ngomong. Saya bacakan lagi di sini teman-teman ya. Dibilang rumah bisa mewah, bisa punya Alphard ya. Dia punya Alphard katanya, dan dia bisa ngerawat ODGJ ini. Dari mana sumber uangnya? Dari mana sumber uang Novianti? Kalau dia bilang dari uang sendiri ya, berarti bukan dari donasi nih. Kalau donasi kan uang orang lain, uang dari donatur. Dia bilang uang dia sendiri. Uang dia sendiri dia kerja apa? Apakah dia kerja sebagai pelacur, ataukah dia jual narkoba, atau dia cetak duit atau apa nih? Kok bisa duitnya banyak teman-teman? Nah, teruntuk gigi jaring-jaring, walaupun saya nggak cantik, alhamdulillah nggak apa-apa ya. Tapi yang jelas gigi saya bersih banget nih, ya. Terus gigi saya nggak jaring-jaring kayak kamu ya. Jadi nih enak ya, walaupun nggak cantik tapi agak enak dipandang ya. Karena kan kalau ngomong itu kan pasti yang dilihat area mulut, terus bibir gitu. Nih gigi saya. Ya, gigi jaring-jaring. Thank you. Ini sih ya benar-benar ya, mulutnya minta diulek guys. Dan lagi-lagi nggak pakai lama, Alvin Lim pun langsung upload video yang diduga mirip Novi yang lagi dugem sama laki-laki parubaya. Nah oke, jadi aku mau klarifikasi terkait video yang beredar dan disebarluaskan oleh si gigi kuning atau gigi jaring-jaring. Jadi ada satu video saya bersama Pak Haka di suatu tempat, itu adalah tempatnya beliau. Saya diundang sama beliau karena beliau adalah salah satu donatur yang waktu itu membantu kami dan memberikan support dalam bentuk kaos. Jadi dia punya perusahaan, kaosnya itu ada nama perusahaannya dia, dan kita berikan ke orang-orang yang membutuhkan atau ODGJ yang terlantar di jalan gitu. Nah, waktu itu juga kebetulan teman saya ulang tahun, saya diundang juga di tempat itu, makanya kita datang dengan pakaian formal dan rapi ya guys. Jadi jangan seolah-olah konteksnya kita disalahkan dengan hal konotasinya negatif. Saya di situ hanya diundang dan saya datang untuk menghargai undangan tersebut. Nah, jadi bukan saya aja yang diundang, tapi ada beberapa teman artis yang diundang juga di tempatnya beliau. Saya di sini hanya menghargai ketika di-invite dalam suatu acara, apalagi orang tersebut sudah membantu saya gitu, kenapa enggak kita datang gitu. Jadi minta tolong untuk para followers dan netizen untuk tidak terpengaruh terhadap berita hoaks yang diberikan oleh si gigi kuning atau gigi jaring-jaring, karena emang dia lagi mencari celah kesalahan saya gitu. Namanya juga manusia ya, pasti ada titik salah, pasti ada titik celah ketika disudutkan oleh orang lain. Atau sering kita sebut om-om yang ada di salah satu klub di kota Surabaya alias Gadun guys. Tapi kira-kira apa benar itu Novi yang lagi sama om-om di klub malam itu? Kalau emang itu beneran Novi, kok bisanya ada yang ngerekam mainnya kurang rapi nih? Sini Ani ajarin kalau soal om-om mah, Ani pakarnya.